Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada minggu ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 37. Berkata demikian bagi kita semua. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kapankah waktu yang tepat bagi kita untuk berbuat baik? Ada saja beberapa orang yang berpendapat bahwa ketika ingin berbuat baik, kita harus memiliki banyak uang dulu, sehingga kita punya kemampuan untuk membantu orang lain. Seorang anak bernama Abby Ross berusia 6 tahun. Ia mengumpulkan 7.000 buku untuk didonasikan ke sebuah sekolah tempat ibunya mengajar. Keinginan Abby ini muncul ketika ibunya mengatakan bahwa beberapa siswa di lingkungan sekolahnya tidak mempunyai buku untuk dibaca di rumah. Kemudian Abby tertegun. Ia bertanya kepada ibunya, "Apakah aku boleh memberikan buku untuk mereka?" Sang ibu pun mengizinkannya. Dan keinginan Abby untuk membantu anak-anak yang tidak memiliki buku adalah tindakan berbagi. Sekalipun nampaknya sederhana, tetapi tindakan sederhana ini berdampak besar bagi orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari Minggu ini menggambarkan kekuatan gereja dari zaman para rasul. Ketika mereka dengan teguh bertahan di tengah-tengah penganiayaan dunia ini, karena mereka saling menanggung beban satu dengan yang lain. Orang Kristen yang tidak pernah peduli orang lain adalah orang Kristen yang palsu. Orang Kristen, entah dia kaya atau miskin, semua harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kadang-kadang orang yang kaya menikmati hidup dengan berlimpah dan mengejar kesenangan yang tidak ada habis-habisnya, sehingga hati nurani mereka menjadi tebal, keras, dan dingin. Kadang-kadang orang yang miskin merasa selalu harus dibantu dan melihat orang-orang lain dengan perasaan berhak meminta dan berhak ditolong, sehingga mereka menjadi dingin dan keras, tidak ingin bergerak untuk peduli dengan orang lain.
Ini bukan cara hidup orang Kristen yang ditunjukkan dalam Kisah Rasul 4 ini. Dalam Kisah Rasul 4, orang-orang percaya tidak merasa bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah untuk kesenangan diri sendiri. Mereka menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik Tuhan, dan karena itu bisa dinikmati oleh orang lain. Dan kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang yang mendorong mereka untuk rela menjual segala sesuatu yang mereka miliki untuk keperluan orang lain. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang menafsirkan bahwa alasan orang Kristen ini menjual harta mereka karena menganggap Tuhan Yesus akan datang, sehingga mereka tidak memerlukan harta lain. Ini tafsiran yang tidak masuk di akal. Jika mereka merasa Kristus akan datang kembali, sehingga mereka tidak perlu membagikan, tidak perlu barang-barang untuk hidup di dunia ini, untuk apa mereka menolong orang-orang miskin? Bilang saja kepada orang miskin untuk menunggu, sehingga mereka tidak perlu harta duniawi lagi. Bagian ini jelas mengatakan bahwa alasan mereka menjual barang-barang pribadi adalah karena banyaknya orang lain yang membutuhkannya. Mereka berbagi karena begitu banyak orang miskin di sana. Mengapa sampai banyak orang miskin? Karena banyak pengusiran terhadap orang-orang Kristen pada saat itu. Banyak dari mereka yang dianiaya oleh orang Yahudi dan diusir dari rumah mereka, sehingga mereka perlu tempat tinggal, makan, dan pakaian. Yang manapun penyebabnya adalah tekanan dari bacaan kita hari ini, bahwa orang-orang Kristen sangat peka terhadap kebutuhan sesamanya. Bagaimanakah orang-orang Kristen bisa bertahan menghadapi dunia ini? Mereka bisa bertahan karena Tuhan menyertai mereka. Tuhan menguatkan mereka dan memakai saudara-saudara seiman mereka untuk saling menolong satu dengan yang lain. Dan kekuatan penghiburan gereja ada pada Roh Kudus yang bekerja memakai orang-orang Kristen untuk menguatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, jemaat mula-mula bukan hanya sekedar kumpulan orang-orang yang mengerti doktrin yang benar. Jemaat mula-mula bukan hanya kumpulan orang-orang yang giat bekerja bagi Tuhan, menaati Tuhan dengan berjuang gigih memberitakan Injil. Jemaat mula-mula juga bukan hanya orang-orang yang senang berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena semua ini belumlah lengkap. Harus ditambah lagi, yaitu jemaat mula-mula saling peduli satu dengan yang lain. Jemaat mula-mula adalah jemaat yang saling memperhatikan satu dengan yang lain. Dan kita perlu punya pengertian yang tepat akan firman Tuhan hari ini. Kita perlu punya kegigihan menyebarkan Injil dengan tidak lelah. Kita perlu punya kebiasaan berdoa dengan tekun dan sepenuh hati. Tetapi itu semua ada gunanya jika kita tidak memiliki kasih akan sesama. Dan kasih terhadap sesama tanpa hal yang lain tadi, yaitu buta, kasih tidak membangun, kasih yang mungkin tidak diperkenaan Tuhan. Biarlah kita belajar menjadi jemaat yang utuh, yang berusaha melakukan apa yang Tuhan mau dengan sebaik mungkin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat 33 mengatakan bahwa para rasul memberikan kesaksian kepada mereka dengan kuasa yang besar. Dan hal inilah yang mendorong jemaat untuk memperdulikan satu dengan yang lain. Jika bukan Kristus yang lebih dahulu mengasihi, tidak ada seorang pun manusia yang sanggup mengasihi dengan benar.
Jika bukan Kristus yang terlebih dahulu memberi, tidak ada seorang pun sanggup memberi. Dan Kristus dinyatakan oleh para rasul adalah kekuatan mereka, sumber segala kelimpahan mereka. Sebab bagaimana mungkin kita dapat mengakui bahwa kita menyadari kelimpahan anugerah demi anugerah yang dibagikan oleh Bapa kepada kita melalui Kristus, jika kita tidak pernah hidup menolong orang lain dengan apa yang ada pada diri kita. Ayat 35, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka meletakkan persembahan itu di kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan. Mereka tidak mempersembahkan itu untuk para rasul. Mereka juga tidak mau mengatur persembahan mereka sendiri. Saat ini banyak sekali orang-orang yang mencari kemana jalannya persembahan mereka, kemana perginya persembahan yang mereka berikan. Hari ini kita boleh belajar, kalau kita mengasihi, lalu mengatur-ngatur, mencari tahu bagaimana persembahan itu. Apakah itu kasih yang sebenarnya? Jemaat mula-mula tidak demikian. Mereka memberikan apa yang harusnya mereka berikan kepada gereja dan menyerahkan pemimpin gereja untuk mengaturnya. Dan pemimpin itu pun mengatur semua yang mereka terima itu untuk kebaikan orang lain, bukan dirinya sendiri. Mereka tidak mengatur untuk kesenangannya pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar, hari ini kita merenung dan mengevaluasi diri kita, bahwa menjadi Kristen bukan sekedar menjadi pengikut upacara-upacara agama, tetapi menjadi Kristen berarti mengikuti Kristus dan berusaha mengikuti setiap jejaknya, menjadi seperti Dia. Bagaimana mungkin kita mengaku kita Kristen, tapi kita tidak punya kepekaan terhadap kebutuhan saudara-saudara kita? Bagaimana mungkin kita menjadi Kristen kalau kita selalu menyerap dan merugikan saudara-saudara kita dengan menipu dan memanfaatkan mereka? Bagaimana mungkin kita mengaku menjadi Kristen tetapi terus mengatur gereja karena memiliki kuasa dan memiliki kekuatan sebagai orang-orang yang punya gereja yang memperilah orang kaya, dan orang kaya yang memperhamba gereja akan mendapatkan hukuman yang Allah berikan. Mari kita belajar peka terhadap kebutuhan saudara kita. Orang yang paling pantas untuk ditolong adalah orang yang sudah bekerja dengan keras tetapi kurang dan tidak pernah banyak mengeluh. Orang yang selalu minta-minta justru tidak perlu terlalu dipercaya, tetapi orang yang perlu dibantu, orang yang tidak mau banyak cerita. Bagaimana bisa kita tahu kalau dia perlu? Satu-satunya adalah mengenal keadaannya, mengenal hidupnya, mengenal kesulitannya, dan mengenal dia sebagai saudara kita. Minta kepekaan terhadap Tuhan sehingga kita tidak mengabaikan mereka yang memerlukan bantuan. Dalam bahan renungan kita juga dikatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh Barnabas sangatlah besar. Dia menjual semua tanahnya dan memberikan untuk persembahan. Semua, ya semua. Dia tidak memberikan sekedarnya. Dia tidak memberikan supaya sudah cukup saja, tetapi dia rela memberikan semuanya karena kebutuhan yang begitu besar dan mendesak diperlukan oleh saudara-saudara seiman pada saat itu. Dan ayat ini tidak menyatakan jumlahnya. Ayat ini mengajarkan bahwa bagi Barnabas, orang lain lebih penting dari dirinya sendiri, dan Yesus menganggap orang lain lebih penting daripada kemuliaannya sendiri, sehingga dia rela menjadi manusia yang begitu lemah dan miskin,
Yesus Kristus menganggap orang lain lebih penting daripada nyawanya sendiri, sehingga dia rela mati bagi orang lain. Apakah bagi kita hari ini orang lain juga lebih penting dalam kehidupan kita? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Minggu Quasimo Dogeniti, seperti bayi yang baru lahir, marilah kembali lahir baru karena Yesus sudah bangkit, dan kita semakin satu karena iman kita, karena pemahaman kita, karena kepekaan kita, sehingga kita saling membantu, saling berbagi, dan saling peka satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.